orang-orang yang berada dekat dengan Rasulullah ini adalah orang-orang yang siap mati, mengorbankan nyawanya kepada agama Islam. Yang berarti tidak akan ada lagi takutnya. Belum lagi kita bahas masalah keahlian pedang mereka. Nah, itulah yang membuat mereka tidak akan mau menerima tantangan itu. Kita perang. Akhirnya meletuslah perang Uhud itu, diawali dari pasukan yang datang dari sana. Berjalan kaki sudah mulai masuk kemari. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, di atas ada 50 orang yang Nabi katakan, seperti tadi saya bilang di bis, bahwa Nabi mengatakan kepada 50 pemanah ini, jangan kalian turun sebelum saya perintahkan turun. Lindungilah kami dengan anak panah kalian. Menghujanilah dari sana yang disebut panah ini kemari. Mereka tidak bisa mendekat. Tidak bisa mendekat. Bahkan pemegang bendera kaum kafir Quraisy saat itu terjatuh. Disinilah letak kesalahpahaman itu terjadi. Ketika terpundur kaum kafir Quraisy ke belakang, banyak yang merasa kaum muslimin ini, oh kita sudah menang. Mereka mundur, ayo turun ke bawah, ayo ambil harta ghanimah yang lain. Ada yang kadang mengisahkan bahwa mereka itu luput dari atau melanggar peraturan Nabi, usulan Nabi, tidak. Ya, jangan sampai salah paham kepada sahabat seperti itu. Mereka bukan karena gila harta, tidak, tapi mereka kasihan melihat yang di bawah ini. Waktu itu harta ghanimah yang disebut dalam Al-Quran harta peninggalan perang ini banyak sekali di bawah. Jadi kita bantulah mereka. Mereka turun sebanyak 41 orang. Ya, turun sebanyak 41, tinggallah sisa 9 orang di atas. Yang 9 ini begitu mengetahui keadaan sudah mulai kosong di atas, langsunglah bahasa kitanya mungkin ya, terkoneksilah dari sana ke sana. Khalid bin Al-Walid, masukkan anggotamu, pasukanmu, naiklah ke bukit kecil itu. Mereka semua tinggal sedikit di sana. Habisi semuanya. Dibunuhlah secara kejam sahabat-sahabat yang ada di atas. Ketika menguasai tempat ini, disinilah awal daripada musibah kaum muslimin dalam perang Uhud. Jadi ketika setelah selesai mereka menguasai ini, mereka memanah ke bawah. Disinilah Bapak Ibu, Rasulullah dengan para sahabat yang lain itu terpecah belah. Disinilah Nabi SAW merasakan kesedihan, menderita bukan hanya tubuhnya. Ketika Nabi pingsan terjatuh ke sebuah lubang, maka ada bahkan seorang ibu yang tidak lagi memikirkan anaknya, yang hanya mengingat cintanya kepada Rasulullah. Dia melompat kepada Nabi dan menutup Nabi SAW, bahkan dengan anak panah yang menghujam ini dia diam. Puluhan panah, bahkan ada yang mengatakan 70 panah bersarang ke tubuhnya, tanpa mengingat lagi bagaimana anaknya, suaminya, kehidupannya. Yang dia ingat hanya cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi kami hanya ingin membawa Bapak Ibu kita ini mengingat pahlawan yang bukan hanya sekedar pahlawan negara, tapi ini pahlawan Islam yang membawa tongkat estafet kepada kita, yang tanpa mungkin sambungan Islam dari mereka ini kita tidak akan melihat Islam seperti sekarang. Yang mana Bapak Ibu tahu, harta yang paling berharga, kenikmatan yang paling tinggi yang Allah berikan adalah keislaman. Percuma hidup ribuan tahun, jutaan tahun, kalau toh nanti pada waktu alam yang abadi di akhirat kita masuk neraka karena kita tidak dalam keadaan seorang Islam. Maka apapun bentuknya dan apapun kondisinya, Allah berikan kepada kita keislaman. Lihatlah mereka yang berjuang kepada kita. Ada beberapa hikmah petikan yang akan kita bisa ambil dari tempat ini. Setelah perang itu terjadi Bapak dan Ibu, disinilah Nabi merasakan kesedihan yang luar biasa. Kenapa Nabi sedih? Tahun-tahun sebelumnya dalam hadis, dalam cerita disebutkan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan yang luar biasa kepada Nabi itu terjadi ketika istrinya itu Khadijah meninggal dunia, dan juga Abu Thalib perisai Rasul dari gangguan orang meninggal pada tahun yang sama. Ini Nabi menangis luar biasa, merasakan kesedihan yang luar biasa di dalam, dan tidak pernah Nabi merasakan kesedihan itu sebelumnya. Dan terjadi lagi itulah di kota Madinah pada waktu perang Uhud. Saat kapan? Saat tergeletaknya paman tercintanya yang hanya mencintainya melebihi apapun. Tidak ada lagi semenjak Khadijah dan Ali bin Abi Thalib yang begitu hebatnya menjaga Rasulullah baik hati dan fisiknya. Namun pada saat telah tiba di Madinah, tugas itu diambil oleh Hamzah, pamannya Nabi, seayah dan seibu dengan ayahnya.
Dan keadaan Hamzah bin Abdul Muthalib ketika ditemukan tergeletak ini luar biasa tragis. Kenapa? Setelah tertombak dari jauh oleh seorang budak hitam bernama Wahsy akibat sayembara dari Hindun ini, tergeletaklah Hamzah, Bapak Ibu. Setelah itu Hindun berteriak, siapa yang hanya menyayatkan pedangnya saja kepada tubuh manusia hina ini, maka akan saya berikan hadiah setelah perang nanti. Mereka seperti burung ini langsung mengerubungi tubuh daripada Hamzah, menyayat-nyayat, menebas. Inilah ketika ditemukan Nabi itu merasa sangat sedih. Ya Allah, ternyata ini isi dari mimpiku. Inilah isi dari mimpi sebelum perang yang telah aku lihat. Bahwasanya pamanku yang begitu aku cintai sekarang telah berada bersamamu. Bahkan aku tidak bisa melihat wajahnya. Sama sekali. Seandainya bukan orang-orang yang berkata, aku tidak akan tahu ini pamanku. Dadanya terbelah, jantungnya diambil, dan dihinakan luar biasa oleh para kaum kafir Quraisy. Itu terjadi setelah Nabi SAW dengan pasukan kaum muslimin yang lain tercerai-berai. Dan sorenya ketika Nabi telah sadar dalam pingsannya, dibawa kembali kemari, Nabi melihat keadaan yang luar biasa memilukan. Dan disitulah dilihat satu persatu, ketemulah jenazah Hamzah, dimakamkanlah di tempat mulia ini. 40 tahun setelah penguburan mereka terjadi sebuah luar biasa bukti cinta Allah kepada para syuhadanya. Apa itu? 40 tahun setelah penguburan mereka terjadi banjir bandang di tempat ini. Ketika banjir ini surut, maka tubuh mereka mengambang di atas tanah ini, Bapak Ibu, tergeletak begitu saja, dan darah mereka masih menetes seperti baru ditebas oleh pedang. Inilah salah satu bagaimana Allah menjaga para syuhada-syuhadanya. Dan pelajaran penting, pelajaran moral untuk kita, yang pertama, jangan cepat terlalu puas dengan kehidupan yang telah Allah berikan jabatan, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan harta, rupa dan lain-lain, kesehatan, bahwa suatu saat itu bisa berbalik. Tergantung Allah. Allah yang punya cara. Kaum muslimin kalau seandainya Allah ingin menang, bisa menang, Bapak Ibu. Tapi pada saat pertama Allah berikan dulu mereka di atas awan kemenangan. Tapi walaupun ada Rasulullah di sana, bukan berarti Allah ingin menyakiti Nabi, tidak, tapi ingin memberikan pelajaran. Begitulah kehidupan. Jadi jangan pernah puas dengan babak pertama. Selama nafas, selama ruh masih ada dalam hayat kita, dalam badan kita, maka teruslah berjuang lillahi ta'ala. Ya Allah, saya hidup karenamu, saya hidup karenamu. Yang kedua, pesannya adalah Bapak Ibu, jadilah syuhada-syuhada walaupun kita tidak harus perang. Seorang istri menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, mengajari anaknya, suaminya pergi kerja, itu semua sudah menjadi syahid di jalan Allah. Ya, yang penting bagaimana kita berniat setelah sekembalinya kita nanti, saya harus menangkap tongkat estafet ini, menjadi syiarnya Rasulullah, menjadi penyambung lidah Nabi di keluarga saya, di masyarakat saya dan tetangga saya dan lain-lain. Di sini sekarang sebagai bentuk penghormatan kita bersalam kepada mereka, para syuhada-syuhada yang mulia, menghadap ke depan semua. Sekali lagi, yang paling depan ini adalah syuhada Uhud. Yang pertama Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi. Yang kedua yang di depan sana 70 syuhada. Ya, ayo salamnya diikutin. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya amman Nabi. Ya amman Nabi. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Bin Abdul Muthalib. Bin Abdul Muthalib. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Asadallah. Ya Asadallah. Wa asad Rasulillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyida. Ya Sayyida. Asyuhada. Asyuhada. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Mus'ab.
bin Umairi ya qa'id al-mukhtar ya man asbata qadamaihi ala rimahi hatta atahu al-yaqin. Assalamu alaikum ya syuhada Uhud. Allahumma ajzihim anil Islam wa ahlahu wa afdal al-jaza' warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Nah, Ustaz, ada mau mana?